Chelsea Olivia yang masih sibuk bekerja bahkan jalan-jalan ke luar negeri hingga usia kehamilannya sudah menginjak 6 bulan, tak heran bila ada suara-suara kecemasan terdengar soal kondisi kandungannya. Tapi Chelsea tahu akan kondisi dan kekuatannya sendiri, sehingga ia menanggapi kecemasan banyak pihak dengan santai. Banyak orang yang bilang Chelsea gila banget gitu, selama kehamilan sering jalan-jalan, dan jalannya juga bukan perjalanan pesawat yang cuma 1 jam 2 jam. Dari sini ke Korea itu kan sekitar 5-6 jam. Jalan 4 bulan waktu itu, belum 4 bulan. Jalan 4 bulan itu kan masih riskan ya, maksudnya kandungannya belum kuat. Terus udah gitu masih trimester 1 gitu. Jadi memang benar-benar dokter juga bilang ya udah nggak apa-apa. Dan aku bilang ini tuh syuting, maksudnya kita bukan jalan-jalan yang cuma duduk aja, tapi juga kita ada jalan, ada naik turunnya gitu. Jadi gimana nih dok? Nggak apa-apa sih, kalau misalnya saya lihat sih dari kondisi kamu kayak kamu kuat gitu. Jadi memang pas waktu ke Korea pun ya aku udah prepare obat juga kalau misalnya amit-amit ada apa-apa, dan dokter di sana juga udah siap. Maksudnya kalau misalnya ada apa-apa kita nggak tahu ya kondisinya seperti kita apa. Kita juga cari tahu dokter yang di sana, rumah sakit di sana. Kita udah prepare juga lah kalau misalnya ada apa-apa. Selama masa kehamilannya, berat badan Chelsea naik begitu cepat dan sangat drastis. Menginjak bulan ke-6, berat badannya naik 10 kg. Tak heran karena selama hamil Chelsea makan setiap 2 jam sekali. Tapi soal jenis kelamin calon bayinya, Chelsea dan Glenn masih merahasiakannya dari publik lantaran usianya belum genap 7 bulan. Selain itu, keduanya hingga kini masih bingung mencari nama yang terbaik untuk calon buah hati mereka. Ini memasuki bulan ke-6 sudah 10 kilo. Jadi memang cukup banyak kenaikannya gitu. Kalau misalnya ada temen aku yang sampai ngelahirin naik cuma 12 kilo, kayaknya sih aku nggak mungkin deh, karena ini masih ada sekitar 3 bulanan lagi ya gitu kan, 3 bulanan lagi menjelang kelahiran. Cowok cewek. Ayo coba terawang dulu. Pasti orang kalau misalnya dilihat dari bentuk perutnya laki-laki, dilihat dari mukanya perempuan, ayo jadi apa dong? Tapi memang cari tahu apa? Kita cari tahu karena kan memang kan harus mempersiapkan, sebentar lagi kan 7 bulanan ya. Itu udah mulai sibuk beli perabotan bayi gitu, apa segala macam, terus nyari nama. Kalau misalnya nggak tahu cewek atau cowok kan juga pusing gitu. Tapi untuk kelaminnya silahkan ditebak aja dulu. Tapi udah tahu ya? Nama sendiri udah belum untuk nama belum, karena lumayan susah ya. Lumayan susah karena kan juga pusing. Iya. Untuk urusan check up kandungan, selama ini Chelsea memilih bolak-balik Indonesia-Singapura. Rupanya hal itu ia lakukan lantaran Glenn suaminya memiliki pekerjaan di negeri Singa itu. Jadi sekalian temani suami bekerja sambil liburan, sekaligus cek kandungan. Saya bolak-balik check up di Singapura. Sebenarnya bukan karena tidak percaya dengan dokter Singapura ya, tapi karena memang bukan karena saya tidak percaya dengan dokter Indonesia gitu. Tapi karena memang kita sering bolak-balik ke Singapura karena Glenn memang ada kerjaan di sana dan memang ada keluarga di sana juga gitu. Jadi memang kayak ya sering bolak-balik ke Singapura aja. Jadi sekalian gitu. Bukan karena kesana khusus untuk check up, enggak gitu. Karena memang dokter kita juga udah bagus kok gitu, ngapain bolak-balik gitu. Ngelahirkan untuk sekarang sih masih rencananya sih di Indonesia. Karena maunya di Indonesia karena memang lebih nyaman kali ya, lebih nyaman karena ada orang tua juga di sini. Glenn dan Chelsea memang tidak lama lagi akan menjadi orang tua bagi buah cinta mereka yang kini dikandung Chelsea. Tapi masalahnya, dalam diri Chelsea sudah mulai muncul rasa ketakutan menghadapi sulitnya proses persalinan. Beruntung Glenn mampu menenangkannya juga terkait sikap Chelsea yang jauh lebih manja dari biasanya. Dia jauh lebih manja sih, dia jauh lebih manja. Biasanya kalau kayak selalu pengen deket, selalu pengen nemenin gitu, dan buat aku itu sangat menyenangkan sih, kayak kok lucu ya gitu. Kayak biasanya juga saya keluar kota atau apa ya udah cuek-cuek aja gitu. Sekarang dia mau ikut, mau temenin. Pasti doanya pengennya sih sehat-sehat terus sampai nanti persalinan, terus dede bayinya juga sehat, akunya juga secara fisik dan mental juga sehat, seneng, nggak takut. Karena kan yang paling penting adalah ibunya juga nggak takut dan nggak stres gitu. Jadi supaya pengennya ASInya juga lancar. Ya pokoknya semuanya sehat-sehat lah. Amin. Amin. Dan semoga kenaikan berat badannya tidak semakin banyak. Untuk menjaga kondisi kesehatan kandungannya, Chelsea kini memilih diam di rumah dan tidak menerima tawaran pekerjaan berat hingga persalinannya tiba. Beruntung pihak manajemen sangat mengerti akan kondisinya.
Misalkan dari pihak mereka sih sama sekali tidak pernah merasa Memaksa. keberatan gitu dan memaksa aku untuk syuting gitu, karena memang kan dia juga tahu kalau kondisi orang hamil itu kan berbeda-beda dan nggak bisa ditebak gitu. Hari ini baik-baik aja, besok bisa lemes banget atau apa gitu. Jadi kayak ya semua keputusan di tangan Chelsea, dan Glenn pun bertanya kayak, kamu yakin nggak bisa syuting di sana gitu. Jadi ya memang semuanya keputusan aku sih gitu. Jadi nggak ada kepaksa sama sekali gitu, dan memang semuanya berjalan dengan lancar. Siapa yang tak kenal dengan Sharena Delon, artis dan ibu dari Risaka Dharma Situmeang atau yang akrab disapa Ri. Sharena memiliki kebiasaan unik. Kebiasaan apa yang biasa ia lakukan? Semua berita akan kami rangkai dengan konser kemeriahan kemenangan The Academy 3 semalam yang digelar Indosiar. Siapakah yang berhasil menjadi jawara di konser The Academy 3 semalam? Simak menjadi hot shot sesaat lagi.